Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 5 yang akan memperhatikan tentang teknik kompilasi dan itu penanganan kesalahan. Nah, anggota kelompoknya ada 4. Yang pertama ada saya di grup saya, kemudian ada Nur Hikmah, dan kemudian ada Amanah Febrian Indriani, dan ada Dian Rahman Syaputra yang berhalangan dengan kesalahan. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu error handling, yaitu kesalahan dari program, penanggulangan kesalahan, reaksi kompiler pada kesalahan, error recovery, dan error repair. Nah, di kesalahan program itu ada kesalahan leksikal, kesalahan sintaks, dan kesalahan semantik. Di mana kesalahan program dapat berubah, yaitu kesalahan leksikal tadi, yaitu kesalahan dalam mengetik atau menginjak, dan misal dan ditulis dengan pen atau ch. Nah, kesalahan sintaks yaitu misal pada dalam operasi aritmatika tanda kurung dan jumlahnya kurang. Misal A sama dengan X tambah B kali C dalam C plus D. Kemudian itu kurang satu lagi. Kemudian ada kesalahan semantik. Itu kesalahan semantik ada tipe data yang salah. Misal integer ya dengan namanya C sama dengan 1,5 kali 0,7578. Kemudian ada variabel yang belum didefinisikan. Misal ini sama dengan B plus 1. Nah, yang ini B-nya itu belum didefinisikan. Kemudian ada error handling, itu penanganan kesalahan. Itu langkah-langkahnya ada mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, dan tindak lanjut perbaikan. Nah, untuk penjelasan dari ini akan dijelaskan oleh Ya, saya akan lanjutkan presentasi dari tadi Cahya Adi bilang saja. Di sini ada contohnya itu misal compiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi 1. Kode kesalahan, 2. Pesan kesalahan dalam bahasa alami, 3. Nama dan atribut identifier. Contohnya error 162 merupakan jumlah uncount identifier. Dapat diartikan kode kesalahan sama dengan 162, pesan kesalahan sama dengan uncount identifier, dan nama identifier sama dengan jumlah. Ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh compiler, meliputi reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima, reaksi-reaksi yang benar, tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh compiler, meliputi reaksi yang tidak dapat diterima, meliputi compiler crash atau berhenti atau hang. Yang kedua looping, kompilator tidak bisa berhenti, infinite atau unbound loop. Yang ketiga itu menghasilkan objek program yang salah, berbahaya, bisa diketahui atau muncul setelah program dieksekusi. Yang kedua yaitu reaksi yang benar, tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Contohnya kompilator menemukan kesalahan pertama, melaporkannya, lalu berhenti atau halt. Yang kedua, pemrogram membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah error. Reaksi-reaksi yang dapat diterima meliputi 1. Reaksi yang sudah dapat dilakukan, kompilator melaporkan error, yaitu recovery, pemulihan, repair, perbaikan. Yang kedua, reaksi yang belum dapat dilakukan, meliputi compiler mengoreksi kesalahan, menghasilkan objek program sesuai yang diinginkan pemrogram. Compiler memiliki kemampuan untuk mengetahui maksud dari pemrogram belum diimplementasikan pada program sekarang ini. Nah, error recovery ini bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar supaya dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Mekanisme ad hoc yaitu recovery yang dapat dilakukan tergantung dari si pembuat compiler, tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah purpose error recovery. Yang kedua yaitu syntax direct recovery, misalnya begin A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, kemudian C sama dengan C plus 1, kemudian N. Pada contoh di atas, compiler akan mengenali sebagai dalam notasi BNF, yaitu begin, statement, kemudian statement, dan kemudian N. Akan diperlakukan sebagai second error recovery untuk melokalisir kesalahan. Yang pertama yaitu panic mode, maju terus sampai ketemu delimiter. Contoh, if A sama dengan 1, kondisi sama dengan true. Pada kondisi di atas, then tidak ada compiler melanjutkan sampai ketemu delimiter.
Yang kedua yaitu unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sinteks, misalnya blok, ekspresi, statement, dan sebagainya, mempermudah untuk melakukan error repairing. Yang ketiga yaitu konteks sensitive recovery, berkaitan dengan semantik. Contoh B sama dengan Fuji, gugur, pada awal program variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan permunculannya, maka diasumsikan variabel B bersifat string. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih waktunya. Selanjutnya adalah error repair, yaitu memperbaiki kesalahan dan membuat source program menjadi valid atau istilahnya memodifikasi. Yang pertama ada mekanisme ad hoc, yaitu tergantung pada pembuat compiler. Yang kedua ada sintaks direct repair. Dengan cara yang pertama, menyisipkan atau membuang simbol terminal yang dianggap hilang atau yang menyebabkan error. Contoh, while A kurang dari 1, I sama dengan 1, I sama dengan I sama dengan 1. Maka compiler akan menyisipkan do. Contoh lain, prosedur increment bikin X sama dengan X plus 1, N. Nah, dari contoh tersebut dapat dilihat ada 2N yang mana itu merupakan kelebihan simbol N yang menyebabkan kesalahan, maka compiler akan membuangnya. Yang ketiga, dengan cara konteks sensitive repair. Yang pertama akan mengecek tipe identifier-nya, yaitu membuat identifier ini. var A bertipe string, bikin A sama dengan 0, N, maka kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membuat identifier baru. Misalnya B bertipe integer. Yang kedua ada spelling repair, yaitu memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Misalnya while A sama dengan 1, do. Nah, pada program di atas, identifier yang salah adalah while A, di mana L-nya itu ada 2, yang seharusnya itu hanya 1 saja, maka langsung akan diperbaiki menjadi while dengan membuang 1 huruf L. Sekian, saya kembalikan ke Mas. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.